3 klub tujuan Pep Guardiola jika Manchester City degradasi dari Liga Inggris. Dilansir dari Only Sports, Pep Guardiola mempunyai 3 opsi untuk berlabuh setelah dipastikan angkat kaki dari Manchester City. Berikut adalah daftarnya. 1. Timnas Spanyol. Pep Guardiola merupakan sosok pelatih yang lahir di San Pedro, Spanyol, pada tanggal 18 Januari tahun 1972. Saat ini, usianya telah menginjak 52 tahun. Keadaan itu membuat Pep mempunyai peluang untuk ditunjuk, dan menerima tawaran menjadi pelatih timnas Spanyol. Bahkan, ex-juru taktik yang pernah menukangi Bayern Munchen itu memiliki filosofi untuk mendominasi permainan. Serta, dia menguasai sepak bola modern. 2. Paris Saint-Germain. Les Parisiens, julukan Paris Saint-Germain PSG, memiliki segudang pemain berkualitas mulai dari posisi penjaga gawang hingga striker. Paris Saint-Germain hingga saat ini telah memenangkan 11 gelar juara Liga Prancis, 14 Piala Prancis, dan 11 Piala Super Prancis. Namun, Paris Saint-Germain belum pernah menggondol trofi Liga Champions. Sementara itu, Pep telah 3 kali meraih trofi Liga Champions. Maka dari itu, Pep Guardiola bisa jadi solusi Paris Saint-Germain. Tim yang bermarkas di Parc des Princes itu juga akan menghalalkan segala cara demi membuat sang pelatih merapat. 3. Barcelona. Meskipun Pep Guardiola memutuskan mundur dari kedudukannya sebagai pelatih Barcelona pada tanggal 30 Juni tahun 2012, tetapi bukan tidak mungkin dia akan kembali lagi. Terlebih lagi, Pep diyakini sebagai salah satu sosok pelatih yang suka tantangan, dan Barcelona bisa jadi tantangan baru baginya, mengingat mereka kini di peringkat 3 klasemen sementara Liga Spanyol musim ini. Erling Haaland tawarkan akomodasi gratis kepada penggemar Brine FK. Striker Norwegia dan Manchester City, Erling Haaland bersedia mengakomodasi penggemar mantan klubnya Brine FK untuk menghadiri pertandingan playoff tim pada hari Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Brine, klub dari divisi kedua dan merupakan klub masa kecil Haaland, berhasil mencapai babak playoff untuk pertama kalinya sejak 2006 dan memiliki peluang untuk promosi ke Eliteserien Norwegia. Haaland, 23 tahun, akan menanggung biaya perjalanan kereta untuk sekitar 200 penggemar, yang jumlahnya sekitar 13.000 pound. Masa-masa sulit bagi orang-orang secara finansial, dan itu membuat lebih sulit bagi orang-orang untuk memprioritaskan perjalanan untuk menonton pertandingan seperti ini di sini, kata manajer pemasaran Brine FK, Bjørn Hagerup Roken kepada TV2. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Haaland memberikan lebih banyak kesempatan kepada penggemar untuk bepergian. Erling Haaland memulai karirnya di tim muda Brine sebelum promosi ke tim utama pada tahun 2016. Dia bergabung dengan tim papan atas Eliteserien Norwegia yakni Molde sebelum pindah ke raksasa Bundesliga Austria, RB Salzburg dan Borussia Dortmund dari Bundesliga Jerman. Haaland kemudian memperkuat Manchester City di Premier League pada tahun 2022. Sang striker telah memenangkan 2 gelar paling bergengsi di sepak bola Eropa bersama Manchester City pada musim debutnya. Striker Norwegia ini membantu Manchester City menjadi juara Premier League dan Liga Champions pada musim lalu. Dia juga memecahkan beberapa rekor untuk menyabat gelar pencetak gol terbanyak di Premier League pada musim lalu. Jurnalis ini desak Manchester City dicopot gelarnya jika terbukti langgar FFP. Jurnalis Inggris, Dave Hendrick, menilai hukuman degradasi saja belum cukup bagi Manchester City jika terbukti melanggar aturan financial fair play. Everton baru-baru ini dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan financial fair play, dengan pengurangan 10 poin. The Toffees sendiri hanya melanggar 1 aturan FFP. Sedangkan, Manchester City didakwa melakukan 115 pelanggaran FFP hingga tahun 2018. Hukuman yang diterima Everton ini tentu saja menimbulkan kontroversi dari para rival Man City. Orang-orang mempertanyakan perlakuan yang diterima Man City dari pihak berwenang. Berdasarkan hukuman yang diterima Everton, seharusnya Man City bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat dari begitu banyaknya pelanggaran.
Namun kenyataannya jauh dari yang diharapkan. Jurnalis Inggris, Dave Hendrick, menilai The Toffees sudah tepat untuk mendapatkan hukuman tersebut meski menyebutnya belum cukup. Di sisi lain, Hendrick juga menekankan bahwa Man City harus mendapatkan hukuman yang lebih berat jika terbukti melakukan pelanggaran. Hendrick meyakini bahwa gelar juara Liga Inggris yang telah mereka raih selama ini harus dilucuti. Man City baru-baru ini mencapai puncak kesuksesan mereka dengan meraih treble winner. Everton telah mendapat pengurangan 10 poin, yang belum tentu cukup, tetapi tentu saja hukuman yang bagus untuk kecurangan yang mereka lakukan. Mendegradasi mereka, Man City tidak akan benar-benar menghukum mereka. Hukuman itu hanya akan memperlambat mereka selama 1 atau 2 tahun, tapi hanya sebatas itu. Meskipun memiliki lebih dari 100 kasus pelanggaran peraturan FFP, tidak ada tindakan yang diambil terhadap tim asal Manchester tersebut. Raksasa finansial seperti Man City dan Chelsea harus diawasi dengan ketat dan diberikan hukuman untuk memastikan aliran uang yang adil di dunia sepak bola. Saingi Man City dan Chelsea, Manchester United juga tertarik pada Arouna Sangante. Manchester United dikabarkan tertarik pada bek Le Havre, Arouna Sangante, yang juga masuk dalam radar rival mereka, Manchester City dan Chelsea. Arouna Sangante adalah pemain yang menonjol di lini pertahanan timnya musim lalu dan dianugerahi tempat di tim terbaik Ligue 2 tahun ini atas kontribusinya terhadap promosi Le Havre kasta tertinggi sepak bola Prancis. Seperti kabar yang dilansir dari Football Insider, ada ketertarikan yang cukup besar terhadap sang pemain dari berbagai klub di seluruh Eropa, di mana Manchester United, Chelsea, dan Manchester City adalah 3 tim Inggris yang terlibat dalam upaya mendapatkan tanda tangannya. Laporan tersebut menambahkan bahwa penampilan impresif Sangante selama 2 musim terakhir juga telah menarik perhatian klub-klub Eropa lainnya seperti AC Milan dan Borussia Dortmund. Di usianya yang baru 21 tahun, Sangante merupakan kapten termuda di Ligue 1, dan di bawah kepemimpinannya, The Din Club saat ini berada di posisi ke-7 di Liga Utama Prancis, dan mereka juga mencatatkan 5 clean sheet dalam 10 pertandingan. Sangante menandatangani kontrak baru dengan Le Havre pada bulan Juli, yang diperkirakan akan berlaku hingga akhir Juni tahun 2026, tetapi dipahami bahwa klub bersedia untuk menguangkan sang pemain di jendela transfer berikutnya jika ada tawaran menarik yang masuk. Musim lalu, pemain berusia 21 tahun itu bermain dalam 35 pertandingan di Ligue 2, mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist dan berhasil membantu timnya mendapatkan tiket promosi ke divisi utama.